Kalau tadi Mas Kurnia menyatakan bahwa ya surat-menyuratnya Pak Oto ke Kejaksaan Agung ini tidak akan memiliki implikasi hukum. Pak Oto? Ya, ini kan saya kan sebagai lawyer kan selalu beritikat baik, ya kan? Walaupun mungkin upaya-upaya hukum pra peradilan kan masih mungkin juga dilakukan terhadap penahanan itu, ya kan? Tapi kan ini belum menjadi belum menjadi keputusan kita apakah harus pra peradilan atau tidak, karena itu tergantung keputusan daripada Joko Chandra, ya kan? Tapi sebagai seorang lawyer, penegak hukum, saya harus bersikap baik, harus bertanya dulu kepada kejaksaan. Kalau ternyata tidak ada alasan yang kuat betul-betul menahan Joko Chandra, barulah kita lakukan upaya hukum yang lain. Upaya hukum apa itu? Kemungkinannya pertama pra peradilan, kemungkinan kedua adalah upaya PK, ya kan? Nah, itu poinnya buat saya. Jadi saya berupaya sebagai seorang lawyer menegakkan hukum dengan baik. Ya, saya mau konsekuen hukum ditegakkan oleh siapapun, ya kan? Karena pasal 197 menyatakan putusan itu batal, maka ya betul harus batal, bukan saya yang ngomong. Nah, kalau kita tidak puas, batalkan dulu itu. Sudah saya katakan tadi, baru kemudian 3 tahun kemudian dinyatakan pada tahun 100 pasal 197 itu dinyatakan batal, tidak berkepentingan hukum. Tapi pada tahun 2009 itu sah, gitu. Jadi saya mau minta kepada semua pihak harus taat hukum lah. Jadi terlepas ini memuaskan hati kita, karena kita mungkin nggak suka sama Joko Chandra itu soal lain. Tapi saya minta semua pihak taat hukum. Saya juga taat hukum. Kalau hukum mengatakan itu batal, ya batal. Tidak boleh tafsir-tafsir. Mas Kurnia, jadi siapa yang tidak taat hukum sebenarnya? Dan apakah ia harus batal demi hukum putusan sebelumnya? Kalau menurut Pak Oto? Kita berseberangan pendapat ya dengan Pak Oto, karena kami lebih mempertimbangkan bagaimana susunan kalimat dalam pertimbangan hakim yang memang menjelaskan bahwa Joko Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan. Seperti tadi saya sampaikan, ini kan persoalan satu kalimat di amar putusan. Benar bahwa yang dieksekusi itu adalah amar putusan. Akan tapi kan harus ada sinkron nih antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya. Tidak mungkin kalau amar putusan tidak mencantumkan itu, yang bersangkutan harus dibebaskan. Tentu pertimbangan hakim pasti menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti. Atau mungkin pengajuan PK tidak dapat diterima. Ini kan tidak seperti itu. PK-nya mengatakan bahwa yang bersangkutan divonis 2 tahun penjara. Harusnya itu yang dijadikan fokus, dan di masa yang akan datang lebih baik Joko Chandra menjalani saja hukuman 2 tahun. Kalaupun mengajukan upaya PK, ICW seringkali melihat, Mbak, bahwa terpidana kasus korupsi itu menggunakan cara hukum atau jalan pintas agar terbebas jerat hukum melalui upaya hukum peninjauan kembali. Terutama sejak Hakim Agung Artijo Alkostar purna tugas, berbondong-bondong, beramai-ramai pelaku korupsi mengajukan upaya PK. Nah, harapan kita di sini Ketua Mahkamah Agung memberikan guideline yang jelas pada Hakim Agung untuk lebih selektif dalam melihat apakah ada novum yang baru, apakah ada pertentangan hukum ketika putusan tersebut, dan putusan yang dihasilkan agar putusan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi publik. Kalau kita perhatikan dari awal perbincangan ini, apakah Pak Oto jadi perlawanan tanda kutip Pak Joko Chandra ini dilakukan dengan ranah hukum formil, jadi mempermasalahkan hal-hal formil dalam putusan? Bukan. Nah, jadi begini ya, ini bukan perlawanan, ini permohonan agar semua melakukan keadilan, gitu. Jadi jangan kesalahan orang dia salah, silakan dihukum, ya kan? Dia dinyatakan bersalah. Oke. Kita perbaiki lagi komunikasi dengan Pak Oto Hasibuan. Kami akan tanyakan ulang yang tadi. Tapi Mas Kurnia melihatnya apa tadi? Apakah ini perlawanannya, tanda kutip yang tadi tidak mau disebut perlawanan oleh Pak Oto? Kita tanya lagi ke Pak Oto ya. Pak Oto, jadi menyambung yang tadi, kenapa tidak mau disebut perlawanan ini? Oke, kita perbaiki lagi. Kalau Mas Kurnia melihatnya seperti apa? Iya, ini kan bentuk dari ketidakpuasan ya dari Joko Chandra dan juga kuasa hukumnya. Saya juga sebenarnya belum pernah mendengar sejak tahun 2009 pihak kuasa hukum atau Joko Chandra mempermasalahkan satu kalimat di amar putusan tersebut. Sepanjang pengetahuan saya, dia kabur melarikan diri ke luar negeri 1 hari sebelum putusan PK itu dijatuhkan. Jadi memang lebih baik kita berbicara soal materialnya saja. Jika ada hal-hal di pertimbangan putusan atau berkas penyidikan, penuntutan dari penegak hukum tidak sepakat, dalilkan itu di peninjauan kembali. Bukan justru bermain dalam tanda kutip ya, di ranah formil satu kalimat seakan-akan membatalkan seluruh penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pertimbangan majelis hakim. Oke. Saya rasa itu juga tidak tepat. Oke, Pak Oto, tanggapannya? Iya, jadi gini, kita ini jangan jadi artinya begini. Kita harus objektif, ya kan? Kalau lawyer dibilang tidak objektif, lawyer itu kan objektif. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa 197 itu salah? Ya kan? 2017 dinyatakan salah. Pada waktu 2009 itu kan ada pasal itu. Sudah katakan, undang-undang lah yang menyatakan kalau tidak ada kata-kata itu dalam putusan perintah penahanan maka batal. Yang ngomong itu undang-undang, Pak, bukan saya. Jadi kita jangan melawan undang-undang karena keinginan sesuatu. Itu undang-undang. Saya hanya ingin semua republik kita ini harus taat hukum. Gitu loh. Kalau itu dianggap tidak tepat, ya jangan buat undang-undang seperti itu. Nah, kalau selama ini pasalnya tidak dipersoalkan, saya juga tidak tahu kenapa tidak dipersoalkan. Ya kan? Karena sepatahkan hanya amar putusan dilaksanakan. Mau pertimbangannya A, B, C, D, tapi kalau ujungnya mengatakan bebas, ya bebaslah dia. Kalau di ujungnya mengatakan dia dihukum, ya dihukumlah dia. Jadi jangan kita coba-coba mengabaikan hukum. Jangan menentang hukum hanya untuk kepentingan tertentu. Saya taat hukum karena hukum mengatakan bahwa putusan yang tidak menyebutkan adalah bahwa ada kata-kata, kalau tidak ada kata-kata perintah penahanan terhadap terdakwa, putusan itu jadi batal demi hukum. Itu ya taati. Jangan tafsir-tafsir. Itu mandatori gitu loh, ya. Mana yang merupakan tafsir, mana yang harus dilakukan, Mas Kurnia? Iya, kita seperti berdebat yang sudah zaman dulu ya, padahal sudah ada perkembangan hukum acara pidana yang tertera secara jelas dalam putusan MK tahun 2012. Walaupun memang Pak Oto tadi sampaikan itu 3 tahun sebelumnya, akan tetapi pertimbangan itu sudah menjelaskan secara rinci apa maksud pembentukan dari pasal 197 ayat 2. Dan memang logis putusan itu, tidak mungkin satu kalimat dalam amar putusan itu membatalkan ratusan halaman pertimbangan hakim, berkas penyidikan yang sudah sejak lama diusut untuk upaya mengembalikan kerugian negara dari seorang koruptor, Joko Chandra. Pak Oto. Begini, kalau menurut saya, karena putusannya itu batal demi hukum, maka dia tidak bisa disebut sebagai koruptor. Belum batal demi hukum, karena batal demi hukum itu bukan kuasa hukum yang menyatakan, akan tetapi pengadilan di atasnya. Jadi ajukan dulu upaya hukum PK, baru mengatakan putusan batal demi hukum. Begitu. Bukan putusannya batal demi hukum loh, Mas. Jangan salah. Jangan salah ada tafsir. Putusan itu tetap eksis. Putusan itu adalah sah. Bukan tidak salah putusannya. Tapi tidak ada amar untuk memerintahkan dia terdakwa ditahan. Itu persoalannya. Jadi jangan salah paham. Putusan MK 2012 itu tidak bisa berlaku surut. Itu undang-undangnya. Putusan MK itu berlaku ke depan, bukan berlaku surut. Gitu loh. Ini kan bersama hukum. Nah, karena putusan PK itu ada maka pasal 197 itu masih eksis. Nah, bagaimana Anda mau mengingkari itu? Anda mengatakan, pertimbangan hakimnya sudah begini. Masa tabraklah 197 gitu? Ya nggak boleh, Mas. Jadi Pak Oto menilai bahwa putusan PK itu sah, eksis, ada, berkekuatan hukum tetap, tapi tidak bisa dijalankan, tidak bisa dieksekusi. Iya, non-eksekutabel terhadap penahanan. Itu eksekutabel terhadap ganti rugi. Tapi non-eksekutabel terhadap penahanan, gitu loh. Jangan salah paham. Jadi kalau kata bukan batal putusan. Kalau kata Pak Oto tadi tidak bisa dieksekusi putusannya, Mas Kurnia? Iya, menurut saya tetap bisa dieksekusi ya. Karena saya rasa tidak usah gelar yang panjang ya. Saya rasa mahasiswa Fakultas Hukum juga membaca putusan itu sudah sangat jelas begitu bahwa memang Joko Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan. Banyak upaya hukum yang sudah dilakukan. Ada pengadilan negeri, ada upaya kasasi, bahkan PK 2 kali yang memang menegaskan bahwa yang bersangkutan itu bersalah. Jadi lebih baik berbicara soal material saja karena tadi sudah ada perkembangan hukum acara pidana. Jadi sesuatu yang kita debatkan ini sebenarnya terbantahkan sendirinya dengan putusan 8 tahun yang lalu. Jadi perdebatan yang kuno ini sebenarnya. Baik, nanti kita akan lihat juga bagaimana upaya. Jadi begini ya, kalau kita menegakkan hukum jangan melanggar hukum, Mas. Ya, jangan kita menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Kalau menegakkan hukum, bikin dong aturannya dong, pasalnya kan. Bagaimana Anda mau mematahkan pendapat saya
di mana pasal 197 mengatakan apabila tidak ada kata-kata perintah penahanan di dalam putusan, maka putusan itu adalah batal demi hukum. Bagaimana Anda bisa men-challenge itu? Itu undang-undang. Baik, dan nanti yang menentukan batal demi hukum tentu. Undang-undang. Baik. Ya, maka dari itu kita berharap nanti ketika Pak Oto selesai berkirim surat dengan Jaksa Agung dan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, harapan kita Mahkamah Agung mempertimbangkan secara jelas lengkap apa putusan MK tahun 2012 yang mengatakan bahwa pasal 197 itu dianggap berlaku walaupun tidak ada perintah penahanan. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan lihat sikap Mahkamah ya Agung itu atas harapan. upaya hukum. Baik, baik. Terima kasih. Pak Oto silahkan melakukan upaya hukumnya sesuai dengan hak memang sebagai kuasa hukum, dan masyarakat juga berhak untuk memantau proses hukum yang berlaku ini terhadap Joko Chandra. Terima kasih Pak Oto Hasibuan, terima kasih Mas Kurnia terima Ramadana kasih. telah bergabung di Kompas.